Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemerintah Kabupaten Ponorogo. Kenapa saya pilih Ponorogo? Karena saya tinggal di Ponorogo. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Bagus Gita Pratama, NIM 112200061, mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Negara. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pemerintah daerah. Oke, selanjutnya tidak menunggu lama-lama, saya akan menjelaskan tentang Kabupaten Ponorogo mulai dari lingkungannya, terus urusan pemerintahannya, pemerintahan wajib, non-wajib, dan pilihan. Oke, untuk yang pertama saya akan menjelaskan perbedaan undang-undang tentang pemerintahan daerah di Indonesia terlebih dahulu ya. Ini sudah saya resum. Saya mengambil 3 undang-undang, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang ketiga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu perbedaannya, mulai dari pengertiannya, prinsipnya, dan otonominya. Untuk yang pertama, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yaitu merupakan landasan hukum bagi otonomi daerah di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dan peraturan perundang-undangan. Untuk prinsipnya yaitu otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Artinya, daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan secara nyata dan bertanggung jawab. Undang-undang ini juga menekankan pada hubungan yang tidak hierarkis antara daerah otonom dengan pemerintah pusat. Kemudian, untuk otonominya, undang-undang ini memberikan otonomi yang luas kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Otonomi ini mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali pertahanan, keamanan, agama, justisi, politik luar negeri, serta moneter dan fiskal yang ditentukan oleh undang-undang. Artinya, daerah diberikan kewenangan yang luas untuk menentukan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerahnya. Itu ya. Itu untuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Yang kedua, saya akan menjelaskan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Jadi, undang-undang ini merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia. Jadi, undang-undang ini merupakan hasil revisi dari sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan efektivitas otonomi daerah, terutama dalam mengatur tentang mekanisme pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh rakyat. Jadi, undang-undang ini didasarkan pada prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Ini berarti daerah diberikan kewenangan yang sangat luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, namun harus dijalankan dalam koridor sistem demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah. Kemudian, undang-undang ini memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah otonom yang mencakup seluruh bidang pemerintahan, sama seperti undang-undang sebelumnya, kecuali bidang pertahanan, keamanan, agama, justisi, politik luar negeri, serta moneter dan kebijakan fiskal yang harus dijalankan dalam
sistem demokrasi. Kemudian yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu undang-undang hasil revisi dari undang-undang sebelumnya yang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang bertujuan untuk menyempurnakan sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek pemerintahan daerah, mulai dari pembentukan daerah dan kawasan khusus, penyelenggaraan pemerintahan, kepegawaian daerah, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, perencanaan pembangunan daerah, serta keuangan daerah. Kemudian, undang-undang ini dibangun atas beberapa asas utama, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Asas desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu. Kemudian untuk yang dekonsentrasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat pemerintah di daerah untuk melaksanakan tugas tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu asas tugas pembantuan, merupakan pemberian bantuan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu. Jadi, otonomi daerah dalam undang-undang ini berarti kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi tersebut. Asas otonomi itu yang tiga tadi, asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Artinya, daerah diberikan keleluasaan untuk menentukan kebijakan dan program sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya tanpa intervensi berlebihan dari pemerintahan pusat. Jadi itu teman-teman perbedaan dari ketiga undang-undang tersebut yang sudah saya sebutkan antara pengertiannya, prinsipnya, dan otonomi. Oke, untuk yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang lingkungan pemerintah daerah di Kabupaten Ponorogo. Jadi ini ada 7 lingkungan. Yang pertama historisnya, kebudayaannya, terus tradisi keagamaannya. Yang keempat geografi dan demografinya. Yang kelima politiknya, keenam kondisi ekonominya, dan yang ketujuh adalah kondisi sosialnya. Untuk yang pertama saya jelaskan historisnya, perjalanan sejarahnya Ponorogo. Menurut Babat Ponorogo, berdirinya Kabupaten Ponorogo ini dimulai setelah Raden Katong sampai di wilayah Wengker. Pada saat itu, Wengker dipimpin oleh Surya Ngalam yang dikenal sebagai Ki Ageng Kutu. Raden Katong lalu memilih tempat yang memenuhi syarat untuk permukiman, yaitu di Dusun Pelampitan, Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan. Melalui situasi ini dan kondisi yang penuh dengan hambatan, tantangan yang datang silih berganti, Raden Katong, Seloaji, dan Ki Ageng Mirah beserta pengikutnya terus berupaya mendirikan permukiman. Kemudian Kadipaten Ponorogo berdiri pada tanggal 11 Agustus 1496, tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Ponorogo. Penetapan tanggal ini merupakan kajian mendalam atas dasar bukti peninggalan benda-benda purbakala berupa sepasang batu gilang yang terdapat di depan gapura kelima di kompleks makam Bathara Katong dan juga mengacu pada buku Handbook of Oriental History. Pada batu gilang tersebut tertulis Condro Sengkolo Memet yang berupa gambar manusia yang bersemedi, pohon, burung, garuda, dan gajah. Condro Sengkolo Memet ini menunjukkan angka tahun 1418 Saka atau tahun 1496 Masehi, sehingga dapat ditemukan hari wisuda Bathara Katong sebagai Adipati Kadipaten Ponorogo, yaitu hari Minggu Pon, tanggal 1 Besar 1418 Saka bertepatan tanggal 11
11 Agustus 1496 Masehi atau 1 Zulhijjah 901 Hijriah. Selanjutnya, melalui seminar Hari Jadi Kabupaten Ponorogo yang diselenggarakan pada tanggal 30 April 1996, maka penetapan tanggal 11 Agustus sebagai Hari Jadi Kabupaten Ponorogo telah mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Ponorogo. Sejak berdirinya Kabupaten Ponorogo di bawah pimpinan Raden Katong, tata pemerintahan menjadi stabil dan pada tahun 1837 Kadipaten Ponorogo pindah dari Kota Lama ke Kota Tengah yang telah menjadi Kabupaten Ponorogo hingga sekarang. Itu untuk historisnya. Yang kedua, saya menjelaskan kebudayaannya. Kebudayaan atau adat istiadat masyarakat Ponorogo dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat Jawa Tengah. Beberapa budaya masyarakat Ponorogo adalah larung, risalah doa, grebeg suro, dan kira pusoko. Masyarakat Ponorogo memiliki adat istiadat yang sangat khas, yaitu becean. Jadi biasanya kalau di sana ada orang yang menikah, pasti banyak masyarakat yang becek, gitu. Dari kerabatnya, saudaranya, atau temannya, gitu. Kemudian yang ketiga, tradisi keagamaannya. Yang paling terkenal itu Grebeg Suro. Jadi Grebeg Suro ini merupakan perayaan yang memadukan unsur keagamaan dan budaya. Dalam perayaan ini berbagai macam seni dan tradisi yang ditampilkan, di antaranya Festival Nasional Reok Ponorogo yang digelar di alun-alun Ponorogo, terus pawai lintas sejarah dan kira pusoko, serta larungan risalah doa di Telaga Ngebel. Itu untuk tradisi keagamaannya. Terus untuk geografinya, Kabupaten Ponorogo ini terletak di antara 111 derajat 17 sampai 111 derajat 52 bujur timur dan 7 derajat 49 sampai 8 derajat 20 lintang selatan. Jadi jarak kota Ponorogo dengan ibu kota Provinsi Jawa Timur atau Surabaya ini kurang lebih sekitar 200 km ke arah timur laut, dan ke ibu kota negara yaitu kota Jakarta kurang lebih 800 km ke arah barat. Terus kemudian Kabupaten Ponorogo ini juga berbatasan dengan berbagai wilayah di sekitarnya. Di sebelah utaranya ada Kabupaten Madiun, Magetan, dan Nganjuk. Untuk sebelah timurnya ada Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek. Di sebelah selatan ada Kabupaten Pacitan dan Trenggalek. Terus kemudian di sebelah baratnya ada Kabupaten Pacitan dan Wonogiri. Itu untuk geografinya. Terus untuk demografinya, di Ponorogo ini hasil sensus penduduk tahun 2000 dan 2010 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo ini meningkat 1,80% dengan seks rasio 98,96 pada tahun 2000 dan 99,62 pada tahun 2010. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada dekade 2000 hingga 2010 secara rata-rata perkembangan jumlah penduduk perempuan lebih lambat dibandingkan laki-laki. Sementara di tahun 2019 sampai 2045 jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo tahun 2023 mencapai sekitar 959.486 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 478.351 jiwa dan penduduk perempuannya 481.135 jiwa. Jadi seks rasionya sebesar 99,42 yang dapat disimpulkan bahwa penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan perempuan. Itu untuk demografinya. Terus yang kelima saya jelaskan politiknya. Jadi sistem politiknya di Ponorogo ini ya sama seperti daerah lain di Indonesia, yaitu mengikuti sistem pemerintahan desentralisasi dengan pemerintahan daerah otonomi. Ini berarti Kabupaten Ponorogo memiliki kewenangan untuk
mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan peraturan yang berlaku. Kemudian untuk struktur pemerintahannya dipimpin oleh bupati, dipilih langsung oleh rakyat. DPRD ini juga dipilih langsung oleh rakyat. Jadi bupati ini dibantu oleh wakil bupati dan sekretaris daerah dalam menjalankan tugasnya. Selain itu ada berbagai organisasi perangkat daerah seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, dan lain sebagainya. Itu untuk politiknya. Terus untuk kondisi ekonominya, Ponorogo ini memiliki fasilitas perdagangan yang cukup lengkap. Fasilitas tersebut berupa pasar dan pertokoan yang tersebar di seluruh wilayah. Pasar-pasar besar Kabupaten Ponorogo antara lain Pasar Legi Songgolangit di Kecamatan Ponorogo, Pasar Wage di Kecamatan Jetis, Pasar Pon di Kecamatan Siman, dan pasar-pasar lain yang umumnya buka menurut hari dalam penanggalan Jawa. Kemudian di Ponorogo juga memiliki pasar hewan terbesar di Karesidenan Madiun, yaitu Pasar Hewan Jetis yang buka setiap hari Pahing. Selain menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari, keberadaan pasar tersebut juga penting dalam rangka menunjang kegiatan sistem koleksi distribusi terhadap barang-barang kebutuhan penduduk dan beberapa komoditas pertanian yang dihasilkan oleh Kabupaten Ponorogo. Sedangkan fasilitas perdagangan yang berupa seperti pertokoan banyak berkembang di Kabupaten Ponorogo ini, terutama seperti swalayan. Itu untuk kondisi ekonominya. Kemudian yang terakhir kondisi sosialnya. Di Ponorogo ini indeks pembangunan manusianya tahun 2023 terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2022 IPM-nya mencapai 72,59 dan selanjutnya pada tahun 2023 ini mencapai 73,18 atau tumbuh 0,81% poin atau meningkat 59 poin dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Jadi peningkatan pertumbuhan IPM tahun 2023 ini dipengaruhi oleh meningkatnya seluruh indikator pembentuknya, terutama umur panjang dan hidup sehat serta standar hidup layak. Itu untuk kondisi sosialnya di Kabupaten Ponorogo. Oke, untuk materi yang terakhir saya akan menjelaskan urusan pemerintahan konkuren di Kabupaten Ponorogo. Jadi pemerintahan konkuren ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yang kedua itu urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar, yang ketiga ini urusan pemerintahan pilihan. Untuk yang pemerintahan wajib pelayanan dasar itu ada 6. Yang pertama pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Yang terakhir ke-6 ini sosial. Jadi 6 urusan ini adalah urusan pemerintahan wajib. Untuk yang kedua yaitu pemerintahan wajib non pelayanan dasar. Ini ada 18 urusan. Yang pertama itu ada tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketiga pangan, 4 pertanahan, 5 lingkungan hidup, 6 administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, terus yang ke-7 pemberdayaan masyarakat dan desa, dan banyak lagi. Teman-teman bisa searching sendiri, itu ada 18 ini yang wajib non pelayanan dasar. Terus yang terakhir yang ketiga itu ada urusan pemerintahan pilihan, ada 8 urusan. Yang pertama kelautan dan perikanan, kedua pariwisata, ketiga pertanian, keempat kehutanan, kelima energi dan sumber daya mineral, 6 perdagangan, 7 perindustrian, dan yang terakhir ke-8 ini transmigrasi. Jadi urusan pemerintah pilihan ini ada 8 urusan, tetapi nanti saya akan memilih salah satu dari 8 tersebut. Oke, untuk yang pertama saya akan menjelaskan 6 urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar di Kabupaten Ponorogo. Yang pertama pendidikan. Yang bertanggung jawab yaitu Dinas Pendidikan. Jadi Dinas Pendidikan ini memastikan bahwa setiap masyarakat di Kabupaten Ponorogo memiliki kesempatan untuk mengakses pendidikan baik di tingkat PAUD, SD, SMP maupun SMA.
atau SMK. Ini berarti Dinas Pendidikan bertanggung jawab untuk membangun dan memelihara infrastruktur pendidikan seperti sekolah dan ruang kelas serta menyediakan tenaga pengajar yang berkualitas. Terus kemudian untuk kesehatan yang bertanggung jawab yaitu Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan ini di Ponorogo mengelola 31 puskesmas yang terdiri dari 19 puskesmas rawat inap dan 12 puskesmas non rawat inap. Jadi puskesmas telah menyediakan layanan kesehatan dasar seperti pemeriksaan kesehatan, pengobatan, imunisasi, dan promosi kesehatan. Selain itu, Dinas Kesehatan juga memiliki puskesmas keliling yang menggunakan 14 motor dan 32 ambulans untuk menjangkau daerah terpencil dan sulit diakses. Dan terus yang ketiga, pekerjaan umum dan penataan ruang. Yang bertanggung jawab yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menyediakan pelayanan dasar di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. DPUPR ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bertanggung jawab atas pemeliharaan seperti jalan desa, jalan lingkungan. Ini meliputi perbaikan kerusakan jalan, pengaspalan, dan pembersihan saluran drainase. Selain itu, Dinas ini juga bertanggung jawab atas pembangunan jalan baru untuk membuka akses ke daerah terpencil dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Berikutnya yaitu perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Yang bertanggung jawab yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam menyediakan pelayanan dasar di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Dinas ini berperan dalam pelaksanaan program Rumah Sejahtera Terpadu atau RST yang ditujukan untuk menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Untuk selanjutnya yaitu ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Yang bertanggung jawab yaitu Polres dan Satpol PP. Memiliki peran penting dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Polres Ponorogo bertanggung jawab atas penegakan hukum dan keamanan di wilayah Ponorogo. Ini meliputi pencegahan dan penindakan tindak pidana, penanganan konflik, dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan Satpol PP bertanggung jawab atas penyelenggaraan ketertiban umum termasuk penataan pedagang kaki lima dan penertiban tempat hiburan. Itu yang terakhir, yang keenam, yaitu sosial. Yang bertanggung jawab yaitu Dinas Sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melindungi kelompok rentan. Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo ini bertanggung jawab atas program rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, korban penyalahgunaan narkoba, dan mantan warga binaan. Program tersebut bertujuan untuk mengembalikan fungsi sosial dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Itu dari keenam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar di Kabupaten Ponorogo. Untuk yang berikutnya saya akan menjelaskan 18 urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar di Ponorogo. Ini banyak banget, ada 18. Yang pertama ini tenaga kerja. Yang bertanggung jawab yaitu Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo. Jadi Dinas Tenaga Kerja ini memberikan bimbingan dan pelatihan kepada serikat pekerja atau buruh untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Berikutnya yaitu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Yang bertanggung jawab yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo. Dinas tersebut secara aktif menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, baik di tingkat desa, kelurahan, maupun di tingkat kabupaten, mengenai peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Untuk yang berikutnya, pangan. Yang bertanggung jawab yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ponorogo. Dinas tersebut telah melakukan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi untuk memastikan ketersediaan air bagi tanaman pertanian. Dinas tersebut juga telah merancang dan mengembangkan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan akses terhadap pangan seperti program bantuan benih, pupuk, dan alat pertanian di Kabupaten Ponorogo. Untuk yang berikutnya sektor pertanahan.
yang bertanggung jawab yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ponorogo atau yang disingkat BPN. Jadi BPN ini terlibat dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum seperti pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas publik lainnya. Proses tersebut melibatkan penilaian harga tanah, negosiasi dengan pemilik tanah dan pembebasan lahan. Berikutnya yaitu lingkungan hidup. Yang bertanggung jawab yaitu Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Ponorogo. DLH ini telah menjalankan program Kampung Iklim atau disingkat Proklim untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Program ini mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan yang ramah lingkungan seperti penghijauan, pengelolaan sampah, dan penggunaan energi terbarukan. Berikutnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Yang bertanggung jawab yaitu Disdukcapil Kabupaten Ponorogo. Disdukcapil ini telah menjalankan program untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik seperti penyederhanaan prosedur, pengadaan sistem online untuk pelayanan, dan peningkatan profesionalitas petugas. Selain itu, Disdukcapil juga aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan akurat. Kemudian, sektor pemberdayaan masyarakat dan desa. Yang bertanggung jawab yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo. Dinas tersebut aktif dalam membina dan mengembangkan berbagai lembaga masyarakat di tingkat desa seperti Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau LPMD, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa. Sektor berikutnya yaitu pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Yang bertanggung jawab yaitu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo. Dinas tersebut telah mewujudkan program KB terpadu yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan KB termasuk konseling, penyuluhan, dan alat kontrasepsi. Selanjutnya yaitu sektor perhubungan. Yang bertanggung jawab yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo. Dinas tersebut melakukan pengawasan dan penertiban terhadap angkutan barang, terutama truk yang mengangkut pasir untuk mencegah kerusakan jalan akibat muatan yang melebihi tonase. Selain itu, mereka juga memeriksa kondisi truk untuk memastikan kelayakan jalan dan mencegah kecelakaan. Selain itu, tim gabungan Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo ini bersama Satlantas Polres Ponorogo bekerja sama untuk mengatasi kemacetan di Jalan Dr. Sutomo akibat parkir kendaraan roda 4 di tepi jalan. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kelancaran arus lalu lintas dan mengurangi waktu tempuh perjalanan. Kemudian komunikasi dan informatika. Yang bertanggung jawab yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika atau disingkat Diskominfo Kabupaten Ponorogo. Diskominfo ini bertanggung jawab untuk mengelola platform e-government termasuk sistem informasi pemerintahan, layanan online, dan portal informasi publik. Selain itu, Diskominfo menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti lembaga pendidikan, swasta, dan media massa untuk meningkatkan kualitas layanan komunikasi dan informasi di Ponorogo. Berikutnya yaitu koperasi, usaha kecil dan menengah. Yang bertanggung jawab yaitu Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo. Dinas ini telah melakukan berbagai inisiatif dan program untuk mendukung pengembangan koperasi dan UKM seperti pengembangan aplikasi Jatil Mart yang bertujuan untuk mempromosikan dan memasarkan produk-produk IKM atau UMKM di Ponorogo. Sektor berikutnya yaitu penanaman modal. Yang bertanggung jawab yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo. Dinas ini berperan dalam merumuskan strategi dan program untuk menarik investasi di berbagai sektor seperti industri, pariwisata, dan pertanian. Selain itu, dinas ini juga berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang penanaman modal melalui pelatihan dan pendidikan. Kemudian kepemudaan dan olahraga. Yang bertanggung jawab yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Kabupaten Ponorogo.
Dispora ini telah merumuskan kebijakan program untuk mengembangkan olahraga di berbagai cabang seperti sepak bola, bulu tangkis, dan atletik. Selain itu, Dispora juga telah menyediakan fasilitas dan dukungan bagi kegiatan olahraga seperti lapangan, stadion, dan peralatan olahraga. Kemudian sektor berikutnya statistik. Yang bertanggung jawab yaitu Dinas Statistik dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo. Mereka bekerja sama dalam menyediakan data statistik yang akurat, relevan, dan terkini untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Ponorogo seperti data pendidikan, kesehatan, kemiskinan, terus apalagi ekonomi, pariwisata, geografi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk persandian yang bertanggung jawab yaitu Diskominfo Kabupaten Ponorogo. Jadi Diskominfo ini merumuskan kebijakan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait persandian dan memiliki wewenang dalam pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan subdomain di lingkup pemerintah Kabupaten Ponorogo. Selain itu, Diskominfo juga berperan dalam pelatihan dan edukasi kepada para ASN di Ponorogo mengenai keamanan informasi dan penggunaan sistem persandian yang tepat. Kemudian sektor kebudayaan yang bertanggung jawab yaitu Dinas Kebudayaan Kabupaten Ponorogo. Dinas Kebudayaan ini berperan dalam menyelenggarakan kegiatan budaya seperti festival, pameran, dan workshop untuk memperkenalkan dan melestarikan budaya lokal seperti Riok Ponorogo. Selain itu, Dinas Kebudayaan juga memberikan pelatihan dan pendampingan kepada para seniman dan pelaku budaya untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas mereka. Kemudian perpustakaan yang bertanggung jawab yaitu Dinas Perpustakaan. Dinas Perpustakaan ini bertanggung jawab dalam menyelenggarakan lomba penulisan konten lokal tahun 2023 yang terbuka untuk umum. Lomba tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat dalam berkarya dan meningkatkan minat baca. Jadi Dinas Perpustakaan ini juga menyelenggarakan lomba bertutur tingkat Kabupaten Ponorogo untuk siswa SD MI sebagai upaya menumbuhkan minat baca dan kemampuan berbicara di depan umum. Yang terakhir, yang ke-18 yaitu sektor kearsipan. Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2018, Dinas Kearsipan Kabupaten Ponorogo menerima penghargaan kearsipan nasional sebagai pemerintah kabupaten atau kota yang memperoleh kategori baik. Penghargaan ini merupakan bukti komitmen Dinas Kearsipan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan arsip. Jadi Dinas Kearsipan Kabupaten Ponorogo ini juga telah menerapkan Sistem Informasi Kearsipan Nasional atau SIKN untuk mendapatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip. Jadi itu 18 urusan pemerintahan non wajib pelayanan dasar dari berbagai sektor. Ada 18, itu banyak sekali sudah saya jelaskan. Untuk yang terakhir yaitu yang ketiga ya, urusan pemerintah pilihan. Tadi kan ada 8, tetapi saya memilih salah satu dari 8 tersebut yaitu pertanian. Kenapa saya milih pertanian di Ponorogo? Karena sektor pertanian ini merupakan urusan pemerintah pilihan yang lebih dominan untuk pemerintahan Kabupaten Ponorogo. Hal ini Kabupaten Ponorogo memiliki potensi pertanian yang sangat besar, ditandai dengan luas lahan pertanian yang cukup signifikan dan produktivitas hasil pertanian yang tinggi. Selain itu, Kabupaten Ponorogo juga dikenal sebagai penghasil beras, jagung, dan kedelai yang menjadi komoditas utama. Selain itu, Ponorogo juga memiliki potensi dalam pengembangan tanaman hortikultura dan peternakan. Kemudian untuk bidang pertanian, Dinas Pertanian memberikan pelatihan dan pendampingan kepada kelompok tani untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam budidaya tanaman, peternakan, dan perikanan. Selain itu, Dinas Pertanian juga membantu kelompok tani dalam mendapatkan akses terhadap teknologi dan informasi terkini, serta memfasilitasi akses terhadap permodalan. Jadi, itu untuk urusan pemerintahan pilihan di Ponorogo. Saya memilih sektor pertanian. Baik teman-teman, saya kira sampai sini dulu
penyampaian materi saya. Jika ada kekurangan, mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar, terutama yang merasa dari Ponorogo. Dan saya juga memohon maaf kepada dosen saya, Ibu Endang Indartuti, apabila penyampaian bahasa saya kurang baik dan kurang rapi. Saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Dan teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nyalakan tombol loncengnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.